Assalamualaikum semuanya. Hari ini sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Iya, alhamdulillah teman-teman kita ketemu lagi setelah alhamdulillah ini ya liburan panjang, libur semesteran ya. Nah, hari ini seperti biasa kita mulai perkuliahan di semester baru. Nah, kita hari ini akan membahas tentang konsep dasar manajemen PAUD. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah ini ya. Rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi, unsur-unsur, prinsip, tujuan, dan kegunaan dari manajemen PAUD. Itu manajemen, kata manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan agri yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja manageri yang artinya menangani. Nah, manageri diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu dalam bentuk kerja to manage. Apa artinya to manage? Untuk mengelola, betul. Dengan kata benda akhirnya menjadi manajemen. Manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Jadi manajemen adalah ilmunya, manajer adalah orang yang melakukan manage atau mengelola. Akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen. Pengertian manajemen menurut para ahli, saya mengambil dan mengutip beberapa saja teman-teman karena banyak banget. Salah satunya ada Stoner, Wilson, Oiliang Li yang dari Chinese, dan Sulistyorini yang dari bukan jadi Blora ya, yang dari Indonesia ya. Ya, menurut Stoner, ilmu manajemen merupakan proses dalam membuat suatu perencanaan, terus pengorganisasian, terus apa lagi? Pengendalian serta Apa Mbak? Pengendalian, terus memimpin berbagai usaha dari anggota entitas atau organisasi dan juga mempergunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Wah, pasti nggak minus ya, keren banget ya. Tepuk tangan boleh ya. Jadi itu menurut Stoner. Menurut Wilson, ya manajemen sebagai sebuah rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para anggota organisasi dan dalam upaya mencapai sasaran organisasi. Proses merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dijalankan dengan sistematis. Jadi, manajemen ini berlaku untuk semua organisasi. Organisasi itu apa? Organisasi adalah suatu bentuk kerangka, di dalamnya ada ketua. Terus? Sebenarnya poinnya bukan wakil tuh enggak? Ketua, sekretaris, bendahara. Sudah, kalau ada itu adalah sebuah organisasi. Satu perusahaan, misalnya Anda punya toko teh, misalnya di dalamnya ada Anda pemilik, ketua, punya bendahara bagian keuangan, punya bagian pencatatan atau sekretaris, sudah namanya adalah sebuah organisasi. Maka di dalamnya perlu ada to manage, manajemen. Sudah bisa dimengerti? Oke, itu menurut Wilson. Menurut Oiliang Li, manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan. Ini yang paling menarik. Karena segala manajemen dianggap suatu seni gitu, termasuk mempermainkan perasaan organ-organ di dalamnya. Jadi leadernya nih, kalau misalnya mau mengetahui karakter dari para anggotanya, itu bisa dimainkan dengan namanya teori apa ya? Ada yang tahu nggak? Jadi dilempar suatu kasus, jebret gitu, nanti itu para anggota organisasinya agak heboh sedikit, mungkin bahkan saling menyalahkan dan lain sebagainya. Dari situ akan muncul, oh yang ini baik nih, dia berarti jujur. Oh ini yang ini begini. Itu menurut Oiliang Li. Jadi manajemen itu adalah suatu seni perencanaan, terus pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengendalian pengawasan dari sumber daya perusahaan guna mencapai goal atau tujuan perusahaan. Gitu. Jadi kalau di sekolah, Anda kelak jadi kepala sekolah, gampang. Untuk mengetahui karakter anak buah jenengan minimal, teman-teman bisa menggelintirkan sebuah permasalahan. Contohnya apa? Permasalahannya. Yang paling simpel adalah uang. Gajimu misalnya tak kasih 2 hari lagi boleh.
iya nggak apa-apa. Tapi di belakang ada yang kayak gitu ya mungkin ya. Berarti ini tipikal yang nggak sesuai dengan di depan, di belakang ya. Ada yang oh iya nggak apa-apa Bu, dan tapi besok ya Bu gajinya dikasihkan ya. Oh iya nggak apa-apa, besok dikasihkan benar dan dia oke. Nah ini berarti cukup bagus. Ada yang langsung bilang, Mbak gajinya tak kasih besok ya. Bu jangan Bu, buan Bu. Ini berarti tipikal yang jujur ya, kita benar-benar bisa langsung kasihkan. Ini contoh permasalahan manajemen adalah ilmu dan seni dari Oi Liang Li ya. Untuk Sulistyowati ini menyampaikan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan, usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Efektif dan efisien ini bahasa Jawanya apa ya? Singkat, padat, dan jelas. Gitu. Itu pengertian dari para ahli, teman-teman. Dan intinya ketika kita belajar tentang manajemen PAUD, bagi teman-teman yang PAUD ya, manajemen PAUD adalah upaya mengatur proses pendidikan anak usia dini agar dapat mencapai tujuan dari PAUD, yaitu memberikan pendidikan terbaik kepada anak untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Iya. Oke, ice breakingnya akan dipimpin salah satu mahasiswa kesayangan kita. Silakan Kakak Ratih Miwanika ya. Ya, ye. Tepuk semangat juga boleh. Teman-teman, ayo sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Ye. Tepuk semangat. 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 Oke. Sudah semangat? Sudah. Saya kasih es krim dulu mau? Mau. Es krim. Silat sebelum. Yeay. Terima kasih. Tujuan manajemen PAUD ini saya mohon izin ya, ini mengacu pada pengertian manajemen PAUD. Tujuan utama manajemen PAUD adalah untuk memastikan anak usia dini di Indonesia agar mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal di sekolah itu. Oke, adapun pertumbuhan dan perkembangan tersebut adalah dalam hal satu, perkembangan fisik yang baik, koordinasi, motorik halus dan kasar. Yang kedua, perkembangan kecerdasan kognitif, daya pikir dan daya cipta. Daya pikir dan daya cipta. Kalau daya pikir itu menggunakan pikiran, pusatnya di otak. Kalau daya cipta biasanya berhubungan dengan karsa. Apa? Karsa kita. Karsa itu kersane nopo sih Bu? Panjenengan ngersakake nopo? Perasaan, keinginan, gitu ya. Karena keinginan kita itu hadirnya itu bukan dari otak ternyata, tapi dari dalam hati. Aku ingin mencintaimu 1000 tahun lamanya ya, itu perasaan ya Mas ya. Perkembangan kecerdasan kognitif tadi, yang ketiga perkembangan sosio-emosional, sikap dan emosi, dan yang keempat perkembangan komunikasi dan bahasa. Ini tujuan dari manajemen PAUD. Ya, ini sebenarnya materi kuliah di minggu berikutnya. Saya spill sedikit tentang fungsi manajemen PAUD. Yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga kepemimpinan, keempat pengawasan. Jadi ada 4 ini fungsi perencanaan, fungsinya untuk menyelenggarakan anak usia dini supaya apa teman-teman? Supaya efektif dan efisien, bener ya. Pengorganisasian, selain perencanaan yang matang, hal yang tidak kalah penting dalam keberhasilan program PAUD adalah pengorganisasian. Jadi mengorganisasi, memanage para anggota tim kita. Yang ketiga, kepemimpinan, leadership. Teman-teman di sini nanti siapa tahu bakal jadi kepala sekolah di suatu saat nanti ya, Kakak ya. Gitu ya. Itu kepemimpinan. Jadi seorang pengelola sekolah PAUD tidak boleh disibukkan dengan pekerjaan intern lembaga. Gitu ya. Ia harus melihat keluar, mencari ide dan inspirasi baru agar PAUD yang dipimpinnya bisa maju. Jadi, teman-teman yang sekarang sudah ibu kepala sekolah ataupun kelak jadi ibu kepala sekolah, upayakan tidak sibuk mengajar juga. Jadi biar mengajar itu tugasnya para guru di kelas. Bu, gurunya terbatas sih Bu, cari lagi. Uangnya yang terbatas Bu, cari investor. Ya, nanti ngajarnya dibatasin. Jadi kalau misalnya 1 minggu biasanya full, dibuat seminggu ngajarnya 2 kali. Untuk namanya supervisi.
pengawasan terhadap pengajar yang lain. Kalau jenengan kepala sekolah iya, guru ya iya, administrasi ya iya, wow, serakah sekali ya. Antara serakah atau tidak punya yang lain. Itu jadi kepemimpinan itu perlu dengan mencari ide di luar sekolah juga. Dan yang keempat, pengawasan. Nama lain pengawasan apa, Mas? Dalam bahasa pendidikan, ada yang tahu? Supervisi. Jadi supervisi itu adalah pengawasan. Jika Anda sudah melakukan kegiatan di suatu organisasi, maka layak untuk disupervisi, dan yang terakhir dievaluasi. Begitu ya. Prinsip manajemen PAUD ada komitmen dan ketegasan, lalu profesionalisme. Baik, sebelum saya lanjutkan teman-teman, apa itu profesionalisme? Bersifat profesional di tempat kerja. Ada yang lain teman-teman? Bagaimana seseorang karyawan bisa menempatkan dirinya selama berada dalam lingkup kerja maupun lingkup luar kerja. Oke, itu profesionalisme ya menurut Mbak Irma ya. Yang ketiga, komunikasi dan koordinasi. Yang keempat, kompetisi. Hey, ternyata di setiap organisasi Anda juga harus berkompetisi dengan siapa? Dengan rekan-rekan kalian. Supaya apa? Supaya adanya keterindahan kerja dan atau peningkatan mutu kualitas kita. Kalau kita sudah mutunya setara dengan leader kita, gimana dong, Bu? Ya, kalaupun tidak di tempat itu, nanti pasti Tuhan akan menempatkan kita di tempat lain yang lebih indah. Kesimpulan kita, bahwa di manajemen PAUD biasanya ada kepala sekolah yang menjadi leadership dari manajemen ini. Lalu tugas manajemen PAUD ada, prinsip manajemen PAUD ada, fungsi manajemen PAUD tadi sudah kita jelaskan. Masih ingat fungsinya? Fungsi organisasi, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengertian manajemen PAUD tadi sudah. Dan terakhir tentang ruang lingkup PAUD. Sampaikan terima kasih untuk hari ini pembelajarannya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk minggu depan teman-teman saya berikan tugas, silahkan merangkum dan membuat presentasi, boleh pakai Canva, boleh pakai PPT, tentang fungsi-fungsi dari manajemen PAUD. Tidak keberatan kan? Tidak. Itu teman-teman, terima kasih. Selamat sampai tujuan rumah masing-masing. Tetap semangat. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.